Halo semuanya. Dari isi video kali ini aku bakal ngebacot sedikit mengenai siapa sih karakter kuat yang ada di game Bully. Mungkin dari kalian sudah memiliki jawaban masing-masing. Nah, di sini dari hasil videoku aku cari berdasarkan analisa dan pendapat. Oke, ini dia 10 karakter terkuat di game Bully, khususnya remaja yang tinggal di Bulworld. Sebelum kita mulai video ini, tidak ada salahnya dong kalian untuk mensubscribe channel ini, dan boleh dong like-nya juga. Kalau udah, terima kasih. Urutan 10 ada Gurney dari geng Townies. Jika kalian ingat tragedi kebakaran di Jimul World, Hey, what the hell are you doing? Out of my way, schoolboy! I regret nothing. nah si Gurney adalah biang keroknya. Dia ini juga sempat bersekolah di Bulworld Academy tetapi sudah dikeluarkan. Menurut Bully Wiki, Gurney adalah peringkat kedua setelah Russell sebagai anak paling tinggi. Bryce memiliki dua penampilan. Pertama menggunakan seragam Aquaberry-nya, kedua dengan pakaian boxing. Tetapi aku sedikit bingung dengan warna rambutnya. Pakaiannya berubah, gaya bertarungnya pun berubah. Di beberapa dialog, mengucapkan dia mengaku adalah anggota Shaolin dan sedikit mengerti mengenai Muay Thai. I know jujitsu, punk. Delapan, ada Ernest Jones, yaitu ketua dari para nerd. Bones may break my bones, but words will never hurt me. Alright, you ass boy. What's this? Jika ia ribut atau berantem, tentu saja dia akan kalah, kecuali lawan Sheldon. Karena dia memiliki postur tubuh atau kemampuan bertarung yang kurang baik. Tapi kalau otaknya diajak ribut, dia bisa membuat strategi dan rencana seperti di misi The Big Game. Dan bisa saja tragedi Complete Mayhem di mana para siswa saling berkelahi terulang kembali. Tapi guys, lagi-lagi walaupun dia cerdas, pintar buat alat-alat, We all just get along? No. punya teman yang sangat pintar, Because you're weird. Weird? Look at you. You've got a weak bladder. dan culun, mesum, It's a nice girl like you doing in a place like this, and you'd say, "Take me to the hay barn." Hey, Ernest. What's that you're reading? Oh, nothing. lagi-lagi dia tetap terpengaruh oleh hasutan Gary seperti ketua lainnya dan seluruh murid Bulworld. Ketujuh ada Ted Thompson. Dia adalah ketua dari geng The Jocks, King of the School. Jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Dia juga pemilik dari julukan One Shot KO. Enggak. Kenapa aku bilang One Shot KO? Karena di misi Big Game, kalau kalian tahu, di bagian akhir saat kalian lawan Ted Thompson, itu kalian hanya memerlukan satu kali pukulan untuk melumpuhkan Ted Thompson ini. That's right, losers! Yeah! Nah, untuk gaya bertarung, dia sama seperti si Damon West dan Casey Harris. Menurutku nggak ada yang spesial. Lebih spesial menurutku salah satu anggotanya yaitu namanya Juri Karamazov. Nah, kalau gitu kita ganti aja. 7 ada Juri Karamazov. Karena banyaknya fans dari si Ted Thompson, ya udah kita jadikan dia sebagai nomor 7. Dan menurutku lagi, itu lebih jago. Menurutku, lebih jago temennya atau sahabatnya, atau tangan kanannya, atau wakilnya. Ya pokoknya semua itu dimiliki oleh si Damon West. Banyak rumor dan percakapan bahwa si Damon West itu lebih layak menjadi ketua The Jocks daripada si Ted. Alasannya karena si Damon West ini itu dia lebih kuat daripada Ted, dan mungkin para atlet akan lebih dihormati di sekolah Bulworld jika Damon West menjadi pemimpin. Nanti deh aku buatin tentang analisa si Damon West ini. Pain is good. Think I'm tough? Time's even tough. Baik, kita sudah ada di urutan kelima yang ditempati oleh Derby Harrington.
Siapa lagi kalau bukan ketua dari Prepis? Dia adalah ketua yang pengecut dan sifatnya yang manipulator. Kenapa aku bilang pengecut? Karena dia lebih suka menyuruh dan bersembunyi di belakang teman-temannya. Walaupun dia pengecut, dia memiliki jumlah darah yang lumayan banyak, sama seperti si Biff Taylor. Dan gaya bertarung sama seperti Biff Taylor di misi Complete Mayhem saat dia menggunakan piyama. Dan yang kedua itu gaya bertarungnya saat menggunakan seragam Aquaberry. Kedua pakaian itu mempengaruhi gaya bertarungnya, sama seperti si Bryce. 4. Edgar Manson. Banyaknya tanda luka di wajah Edgar, sepertinya dia sering terlibat dengan masalah yang melibatkan penggunaan senjata tajam. Atau mungkin dia itu suka menyakiti dirinya sendiri. Well, who know kan? Menurutku dia itu adalah seorang psikopat, karena aku pernah dengar di dialognya dia itu berkeinginan untuk membunuh seseorang. Nah, hal itu menjadikan banyak pertanyaan mengenai latar belakang Edgar yang sangat misterius. Dia juga pemicu dari kegaduhan yang terjadi di Bulworth Academy, merancang rencana gila untuk menyingkirkan Jimmy Hopkins, di mana dia memancing kita untuk mengikutinya dengan berbekal pipa besi ke dalam pabrik kimia. Dan bayangkan saja apa yang akan terjadi kepada Jimmy jika di misi itu kita kalah. Come on! You're gonna help me make him pay for his lies. Ketiga, ada Biff Taylor. Biff adalah salah satu juara tinju dan menyumbangkan banyak medali untuk Bulworth Academy. Of course, the best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. Gaya menghindari pukulan dan jumlah darah dimiliki adalah kemampuan spesialnya. Agak sulit untuk mengalahkannya jika kita belum memiliki gerakan yang cukup. Rival bertarung yang paling cocok baginya adalah si Johnny Vincent. School to his pathetic little fantasy. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. Why are we still here? 2. Johnny Vincent. Johnny Vincent menurutku sih best street fighter. Gaya bertarungnya benar-benar kasar dan keras, memang selayaknya seorang greaser. Dia adalah pemimpin yang sangat dihormati oleh anggotanya dibandingkan dengan ketua geng lainnya. Dan dengar-dengar, gaya bertarung saat versi beta itu jauh lebih kuat daripada versi final sekarang ini. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Banget jawabannya. Ya pasti Russell Northrop. Ya kalau kalian ditanya siapa karakter paling kuat di Blue, ya sudah pasti Russell. Oh ya guys, untuk list ini tidak termasuk si Jimmy Hopkins ya. Jadi kalian kalau bingung kenapa tidak ada Jimmy, karena Jimmy adalah raja dari para raja di Bulworth. Dia tuh terlalu overpower. Oke, kita lanjut. Russell memiliki kekuatan dan tubuh yang abnormal. Di cutscene misi Ted House, Russell dapat mengangkat orang dewasa dengan satu tangan. Jadi kekuatannya itu luar biasa banget. Dan postur yang dimiliki juga sama dengan postur orang dewasa. Sampai-sampai para ketua geng akan mikir 2 kali untuk mencari masalah dengan geng bullies. Apalagi sampai berita itu sampai ke telinga Russell. Tetapi setelah dikalahkan oleh Jimmy, membuatnya menyadari bahwa bullying itu adalah perbuatan yang salah dan akan selalu ada jika Jimmy memerlukan pertolongannya. Hey, feeling good, like I should.